demi domba di lingkungannya datang ke paroki untuk mintakan perminyakan. Nah, apa yang mau saya katakan di sini? Pengorbanan, ketulusan, totalitas para aktivis itu mengingatkan kita kepada iman Carlos Loanga. Carlos Loanga adalah bukan romo, bukan biarawan. Carlos Loanga adalah orang biasa. Dia bekerja di halaman istana yang menjadi ketua kelompok, ketua grup bagi para budak lainnya yang sudah mengenal Yesus. Tapi raja yang belum bertuhan, mereka bertindak semena-mena, bertindak amoral kepada para orang yang diperbudak di situ. Carlos berjuang terus karena dia ingin mengaruhi sekian banyak orang. Pihak istana nggak suka, maka Carlos ditangkap, dia dihukum, dibakar. Nah, mari kita pun mendukung pengembalaan umat. Semoga wilayah, lingkungan, seksi yang ada di paroki kita maju dengan bagus untuk tumbuh kembangnya iman umat di sini dengan semangat karya mereka, termasuk semangat kemartiran, meskipun tidak harus mengalami kemartiran sekejam yang dialami Carlos Loanga. Jiwa raganya demi imannya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para Bapak, Ibu, dan para terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini, tanggal 3 Juni, gereja menyambut peringatan wajib Santo Carlos Loanga dan kawan-kawan para martir di Uganda. Dan sekaligus juga Jumat pertama bagi kita sekalian, yang setiap kali kita hadir hendak menimba semangat hati kudus Yesus. Mari dan sejenak kita senang hati kita akui segala kurang dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Para Bapak, Ibu, dan para terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini 3 Juni, gereja menyambut peringatan wajib Santo Carlos Loanga dan kawan-kawan, para awam martir di Uganda. Untuk renungan pagi ini, mari kita perhatikan pada bacaan Injil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Dalam bacaan ini terjadi dialog, terjadi tanya jawab antara Yesus dan Petrus. Dalam dialog tadi, dalam tanya jawab tadi, Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepada Yesus, "Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dialog tanya jawab ini diulang oleh Yesus sampai 3 kali. Dan tadi waktu pertanyaan ketiga kalinya sampai Petrus sedih. Apa orang ini budek po? Aku kan sudah bilang, aku mengasihi engkau, kok masih nanya lagi? Nah, di balik Yesus mengulang, dia bertanya tadi itu, ada yang diinginkan, ada yang dituju oleh Yesus, bahwa yang sangat diinginkan, yang sangat diharapkan oleh Yesus adalah kesungguhan Petrus, kesediaan Petrus, keseriusan Petrus, totalitas Petrus menjadi gembala. Yesus mengharapkan bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus tadi tidak sekedar omdo ya? Omong doang. Tidak sekedar hanya NATO. No action, talk only. Itu bahasa Sunda itu. No action, talk only. Tidak sekedar PHP, Ya, ini para korban ini jawabannya kompak sekali. Pemberi harapan palsu. Tapi Yesus ingin banget. Betul, kalau engkau mengasihi, bersungguh-sungguhlah engkau menggembalakan domba-dombaku. Para Bapak, Ibu, dan para terkasih, kutipan Injil ini lebih dari sekali saya pergunakan dalam kesempatan pelantikan ketua wilayah, ketua lingkungan,
ketua seksi-seksi dalam DPP. Ketika saya melantik mereka, DPP itu, saya pun bertanya, pertanyaan sama. Apakah para bapak, para ibu, para saudara-saudariku mengasihi Yesus? Jawaban mereka sama, seperti yang dijawabkan oleh Petrus. Ya, saya sungguh mengasihi Yesus. Dan itu saya ulang 3 kali seperti Yesus mengulang. Tapi ketika saya mengulang kedua, saya sebenarnya melirik juga. Ternyata semua tidak jawab. Nggak jawab. Wah, bahaya ini. Calon ketua wilayah, lingkungan, ketua seksi ditanya, apakah engkau sungguh mengasihi Yesus? Kok orang jawab? Jangan-jangan nanti jadi ketua wilayah nggak benar. Ketua lingkungan nggak benar. Ketua seksi yang nggak benar. Nah, saya tanya, siapa di sini sekarang yang ketua lingkungan? Atau ketua partai? Apapun sebenarnya posisi Anda sebagai ketua, gembala, yang oleh Yesus ditegaskan keras-keras, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, bagaimana? Ketika kita ditanya apakah engkau mengasihi Yesus, apakah engkau siap sungguh menggembalakan domba-dombanya? Kalau memang sudah dijalankan ya, memang itu seharusnya. Keharusan mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, keharusan menggembalakan domba-domba dengan sungguh-sungguh. Para bapak, ibu, dan para terkasih, sejauh menjadi romo paroki dari satu paroki ke paroki yang lain, saya menyaksikan bahwa pada umumnya ketua wilayah, ketua lingkungan, ketua seksi itu sudah sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Secara umum begitu, secara garis besar begitu. Bahwa mereka mengasihi Yesus, mengembalakan domba-domba Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan totalitas yang luar biasa. Mereka, para ketua wilayah, ketua lingkungan, ketua seksi itu berkarya, melayani, bagaikan seorang gembala yang baik. Apa sih ciri khas seorang gembala yang baik? Ya, seorang gembala yang baik adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dukungan yang saat diberikan umat. Bahkan mereka pun ingat kepada apa yang dilakukan Yesus ketika Yesus menjadi gembala yang baik. Para ketua wilayah, para ketua lingkungan, para ketua seksi sudah bekerja baik-baik, membawa para domba ke padang rumput yang hijau, ke sumber air yang menyejukkan. Percaya enggak? Kita jangan bangga bahwa paroki katedral ini menjadi gagah keren gini, umatnya ribuan, adalah jasa para romo. Saya katakan tidak. Itu adalah aktivitas para ketua wilayah, ketua lingkungan, dan juga para aktivis. Tapi sayang kadang-kadang yang kurang benar itu malah dombanya pada bandel-bandel. Jalan sak geleme, kemana-mana, nggak manut, nggak ngikut apa yang disampaikan ketua wilayah, ketua lingkungan sebagai kepanjangan tangan dari romo paroki. Yang paling terkenal adalah salah satunya, suruh ngurus kakak. Nggak mau. Disuruh ngurus kakak bilang ribet katanya. Lebih ribet sebenarnya ngurus surga atau neraka itu, ribet. Karena apa? Itulah ajakan supaya memang menggereja terlaksana baik-baik. Bahkan betapa luar biasa para ketua wilayah, ketua lingkungan, ketua seksi yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan mengembalakan domba-dombanya, mereka itu rela berkorban. Bahkan bisa dikatakan segala-galanya. Bukan suami melupakan istrinya yang di rumah, bukan istri melupakan suaminya yang di rumah gara-gara aktif, tapi mereka pasti minta izin. Dan maka ketika mereka aktif dan mereka minta izin itu ya, saya sangat terima kasih kepada semangat mereka saling dukung. Mereka itu berkorban waktu, berkorban bakat, berkorban kesehatan, berkorban uang pribadi, dompet pribadi, dan juga bahkan mereka tidak mengenal cuaca. Tadi malam usai saya pelayanan misa di Baranang siang, baru sampai di rumah saya dikontak dan didatangi oleh ketua lingkungan. Romo,
apakah bisa melayani perminyakan di PMI? Padahal hujan, dingin, tapi mereka demi domba di lingkungannya datang ke paroki untuk mintakan perminyakan. Nah, apa yang mau saya katakan di sini? Pengorbanan, ketulusan, totalitas para aktivis itu mengingatkan kita kepada iman Carlos Loanga. Carlos Loanga adalah bukan romo, bukan biarawan. Carlos Loanga adalah orang biasa. Dia bekerja di halaman istana yang menjadi ketua kelompok, ketua grup bagi para budak lainnya yang sudah mengenal Yesus. Tapi raja yang belum bertuhan, mereka bertindak semena-mena, bertindak amoral kepada para orang yang diperbudak di situ. Carlos berjuang terus karena dia ingin mengaruskan banyak orang. Pihak istana nggak suka, maka Carlos ditangkap, dia dihukum dibakar. Nah, mari kita pun mendukung pengembalaan umat. Semoga wilayah lingkungan seksi yang ada di paroki kita maju dengan bagus untuk tumbuh kembangnya iman umat di sini dengan semangat karya mereka, termasuk semangat kemartiran, meskipun tidak harus mengalami kemartiran sekejam yang dialami Carlos Loanga. Tuhan memberkati. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan